untuk terjadi persalinan yang normal, ada 4 syarat yang harus bisa dipenuhi. Halo Sobat Sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Pio, di acara Hai Dok. Hari ini kita akan membahas adalah tips and trick bagaimana supaya kita bisa melahirkan normal. Banyak sekali pertanyaan dari netizen masuk di kolom komen kami, ya. Kita bahas satu persatu ya. Silahkan para calon ibu juga merapat ke sini. Kita akan bahas bersama agar calon ibu dan semua sobat sehat mendapatkan info yang tepat. Sehingga diharapkan nanti bisa mempersiapkan untuk bisa persalinan dengan normal. Kita buka satu persatu. Ada nih pertanyaan pertama. Ada yang menanyakan, "Hai dok, katanya posisi saat melahirkan juga menentukan proses kelahiran. Bagaimana sih posisi yang tepat buat melahirkan?" Betul sekali. Jadi kalau saya kasih mungkin penjelasan bahwa untuk terjadi persalinan yang normal, ada 4 syarat yang harus bisa dipenuhi. Yang pertama adalah kita sebut sebagai passage atau jalan lahir. Jadi kita harus pastikan jalan lahir atau passage ini nih cukup untuk bisa dilewati. Terus yang kedua adalah passenger atau kita sebut sebagai janin itu sendiri. Jadi janin ini nih secara posisi harus tepat, secara berat juga tidak berlebihan. Sehingga ini akan menentukan bagaimana si janin ini mampu melewati panggul tersebut. Kemudian P yang ketiga adalah power atau tenaga dari ibu yang akan mengejan. Powernya juga harus optimal. Dan yang keempat adalah psikis. Psikis ini juga penting sekali, jadi kita harus menjaga. Jadi tadi kalau pertanyaannya apakah yang menentukan adalah posisi saja, betul, tetapi masih ada juga 3 hal lain yang harus diperhatikan. Dan saya ulangi lagi, pertama adalah passage, yang kedua adalah passenger atau janin, yang ketiga adalah power, dan yang keempat adalah psikis. Ingat, 4P penuhi, harapan kita untuk bisa lahir normal cukup besar. Baik, kita jawab yang pertanyaan kedua. "Hai dok, katanya pijat perineum bisa membantu persalinan. Apakah ada pijat atau olahraga yang bisa dilakukan dok?" Nah, ini menarik juga nih. Pijat perineum atau mungkin melakukan senam hamil gitu ya. Ada juga yoga. Nah, ini adalah semacam cara-cara yang dilakukan oleh para calon ibu untuk mempersiapkan kondisi fisik, kondisi dari daerah kewanitaan. Saya spesifikkan perineum sehingga nanti tuh pada saat persalinan tuh dia bisa support untuk persalinannya. Jadi termasuk juga tenaganya bisa optimal dan juga tentunya elastisitas atau peregangan dari perineum ini bisa optimal, sehingga dengan itu dilakukan diharapkan akan mampu untuk memperlancar proses persalinan. Kemudian kita lihat lagi untuk pertanyaan yang berikutnya. Nomor 3, "Hai dok, ada tips nggak agar lahiran kita bisa lancar?" Nah, ada yang mengkaitkan dengan hubungan intim bisa memperlancar juga. Hehehe, ada hehehe-nya ini ternyata. Baik, ini menarik ya. Jadi tadi saya katakan bahwa untuk melahirkan normal tadi 4P sudah kita ketahui bersama. Namun memang apabila di kondisi tertentu, misalnya sudah lewat dari HPL, misalnya hari perkiraan lahir sudah lewat, kita bisa melakukan namanya pacuan alamiah. Nah, salah satunya adalah betul dengan hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri ini pada saat terjadi proses ejakulasi, sperma yang dikeluarkan itu mengandung zat yang kita sebut sebagai prostaglandin. Nah, prostaglandin ini diharapkan mampu untuk menimbulkan proses persalinan dengan terjadinya penipisan jalan lahir dan munculnya kontraksi. Ya, selain itu banyak juga sih tips, misalnya si ibu ini tetap aktif, dinamis, tetap bergerak, rutin jalan, latihan dengan gym ball, turun naik tangga. Nah, jadi banyak kegiatan fisik yang bisa calon ibu lakukan untuk mempercepat proses persalinannya. Jadi prinsipnya menjelang kehamilan yang sudah mendekati HPL, jangan malah pasif, kita tetap harapan untuk aktif, dinamis, sehingga persalinan ini bisa terkondisikan dengan baik dan lancar. Silahkan ya, komen di room chat di bawah ini, dan mungkin itu sekilas info dari saya.
yakin saja para moms, para calon ibu pasti bisa melahirkan normal asal tadi 4P-nya dipenuhi. Mungkin itu dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.